Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, serta Bapak dosen Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muafirotin dengan NIM 31502300190. Saya mahasiswi dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas sore Universitas Sultan Agung Semarang. Alhamdulillah, video ini saya buat dalam rangka penugasan mata kuliah strategi dan metode pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan SPDI SHUM MPDI. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat melaksanakan observasi pembelajaran di MI Darun Najah, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema tentang silaturahmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2025 bersama Bapak Soam Ar-Rofi SUD MPDI selaku guru pengampu. Observasi ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, metode, serta aktivitas pembelajaran yang diterapkan dan bagaimana siswa berinteraksi secara aktif dalam memahami dan mengamalkan isi hadis yang diajarkan. Semoga pemaparan ini dapat memberi gambaran nyata tentang implementasi pembelajaran hadis yang tidak hanya berorientasi pada hafalan saja, tetapi juga pada penguatan nilai karakter Islami, seperti pentingnya menjaga tali silaturahmi. Untuk itu, marilah kita simak pemaparan observasi pembelajaran di MI Darun Najah. Baik teman-teman beserta Bapak dosen yang saya hormati, observasi metode pembelajaran PAI khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Darun Najah Ngemplak Kidul Margoyoso Pati dengan latar belakang yaitu pendidikan agama Islam atau PAI di jenjang madrasah ibtidaiyah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia peserta didik sejak dini. Salah satu nilai fundamental dalam Islam yang perlu ditanamkan adalah silaturahmi, karena memiliki dampak besar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis serta memperkuat keimanan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menyampaikan nilai ini secara efektif, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa, seperti pendekatan kooperatif dan active learning. Oleh karena itu, dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran hadis silaturahmi oleh Bapak Soam Ar-Rofi SUD MPDI di kelas 4 MI Darun Najah Ngemplak Kidul guna melihat penerapan metode pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, serta bermakna bagi siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan hadis silaturahmi di kelas 4 MI Darun Najah. Yang kedua, bagaimana keterlibatan siswa dalam memahami sanad dan matan hadis melalui kegiatan aktif seperti diskusi kelompok dan proyek seperti membuat kotak silaturahmi. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran hadis silaturahmi. Dan yang terakhir yaitu
Apa solusi yang diterapkan oleh guru untuk mengatasi kendala tersebut agar pembelajaran tetap berjalan efektif? Selanjutnya yaitu tujuan observasi. Tujuan observasi yang pertama adalah mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua, menganalisis keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala dan solusi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, menilai efektivitas pembelajaran PAI berbasis hadis di kelas 4. Adapun profil sekolah. Profil sekolah yaitu nama sekolah MI Darun Najah yang beralamatkan di Jalan Raya Patitayu kilometer 18 Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dengan kepala sekolah Bapak Sunoko SPDI. Kategori sekolah yaitu swasta. Tahun didirikan atau tahun beroperasi pada tahun 1963. Kepemilikan tanah atau bangunan yaitu milik pemerintah dengan luas 800 meter persegi atau hak pakai, dan luas bangunan 975 meter persegi. Terakreditasi B sejak tahun 2018 dengan jumlah siswa 360, jumlah rombel 12, jumlah ruang kelas 12, ruang lainnya ada ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala, kantin UKS, serta laboratorium IPA. Data tenaga pendidik dan tata usaha ada 29. Profil guru. Nama guru Bapak Soam Arofi, SUD MPDI, dengan alamat Ngemplak Kidul, Margoyoso, Pati. Guru pengampu pendidikan agama Islam, khususnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tema hadis tentang silaturahmi. Waktu observasi hari Kamis tanggal 11 Juli 2025 jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Pengamat Muwafirotin dengan NIM 31502300190. Selanjutnya aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Kegiatan pembuka diawali dengan salam dan doa, yang isinya guru menyapa, mengajak doa bersama, dan memeriksa kehadiran. Selanjutnya ada ice breaking, yaitu lagu atau kuis ringan yang bertema ukhuwah. Dilanjutkan apresiasi, tanya jawab tentang pengalaman bersilaturahmi serta tujuan pembelajaran, dengan menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar hadis silaturahmi dan pengalamannya. Yang B, kegiatan inti. Kegiatan inti ada pemahaman hadis, yaitu guru membacakan dan menjelaskan hadis beserta mufrodatnya serta kandungan makna melalui ceramah interaktif, yaitu guru menampilkan teks hadis di layar proyektor, yaitu hadis tentang silaturahmi yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahmah, yaitu guru membacakan hadis perlahan-lahan, siswa mengikuti, lalu guru menjelaskan makna per kata atau mufrodat.
Di antaranya man artinya siapa, kana yu'minu yang beriman, billahi wal yaumil akhiri yaitu kepada Allah dan hari akhir. Falyaswil rahmah artinya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Lalu guru menjelaskan arti dan kandungan hadis dengan metode ceramah interaktif. Hadis ini mengajarkan bahwa iman seseorang terlihat dari perbuatannya, salah satunya adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga dan kerabat. Yang kedua yaitu aktivitas kelompok, yaitu dengan membuat kotak silaturahmi. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok kecil dengan 4-5 orang. Tiap kelompok diberi tugas membuat kotak silaturahmi dari kertas karton atau kertas bekas dus yang dihiasi dan di dalamnya berisi tentang gambar atau tulisan contoh perbuatan silaturahmi. Misalnya dengan mengunjungi nenek, membantu teman, serta memberi hadiah dan lain-lain. Salah satu siswa dari tiap kelompok yaitu menulis ulang hadis Arab dan artinya di atas kertas kecil dan ditempel pada kotak. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil pembuatan hadis dalam kotak tadi. Dengan mempresentasikan hasil yang mereka hafalkan berisi tentang sanad dan matan serta isi dan makna dari kotak yang mereka buat. Selanjutnya ada refleksi dan tanya jawab. Guru bertanya kepada siswa, apa manfaat silaturahmi menurut kalian? Jawabannya bervariasi, serta bagaimana kalian akan mengamalkan hadis ini di rumah nanti. Lalu guru mengaitkan hadis dengan kehidupan sehari-hari, seperti pertanyaan, besok siapa yang mau mencoba menelpon atau mengunjungi kerabatnya. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru menyampaikan penguatan dan simpulan, yaitu guru menyampaikan kembali isi hadis secara ringkas, serta siswa diminta menyebutkan hikmah silaturahmi secara bergantian. Selanjutnya ada evaluasi lisan. Guru memberikan pertanyaan cepat mengenai apa arti falyaswil rahmah, serta siapakah perawi hadis ini, apa contohnya silaturahmi. Selanjutnya ada pesan moral. Guru menegaskan bahwa silaturahmi adalah amalan yang disukai Allah dan akan mendatangkan berkah. Jangan putus hubungan dengan keluarga. Yang terakhir adalah doa dan salam penutup. Guru memimpin doa dan menutup pembelajaran dengan salam. Nah, selanjutnya metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, yaitu guru menyampaikan inti materi lalu memberikan kesempatan tanya jawab pendek serta membuat suasana lebih dinamis dan tidak monoton. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas poin atau tugas spesifik. Selanjutnya tiap kelompok mempresentasikan hasil mereka. Ada studi kasus atau masalah nyata.
Guru menghadirkan situasi kenyataan atau tantangan di dunia nyata, serta siswa menganalisis, merumuskan solusi, lalu mempresentasikan. Nah, ini memicu pemikiran yang kritis bagi siswa-siswa tersebut. Metode selanjutnya ada role playing atau bermain peran. Siswa dibagi peran dalam situasi tertentu, misalnya dalam konflik atau peran sosial, dan meningkatkan empati, pemahaman konteks, serta komunikasi. Metode yang lainnya yaitu proyek atau tugas berbasis praktek. Di antaranya terdapat elemen tugas jangka panjang atau kegiatan praktikal yang mendorong kreativitas, kolaborasi, serta relevansi kehidupan nyata. Strategi pembelajaran dalam observasi tersebut yaitu berdasarkan metode di atas, strategi utama yang dipakai meliputi strategi aktif yaitu active learning. Tujuan dan implementasinya mendorong siswa untuk aktif terlibat, bukan sekedar menerima informasi pasif. Ada belajar kolaboratif yaitu diskusi dan tugas kelompok dengan memperkuat pemahaman melalui interaksi antar siswa. Ada strategi inquiry atau based learning. Lewat studi kasus atau tugas, siswa digerakkan untuk menemukan solusi secara mandiri. Dan pembelajaran kontekstual. Tujuan dan implementasinya yaitu materi dihubungkan dengan masalah atau situasi nyata agar lebih relevan. Yang terakhir yaitu struktur berjenjang. Tujuan dan implementasinya, video memperlihatkan siklus pendahuluan, penyampaian materi, lalu kegiatan siswa, evaluasi, dan tindak lanjut. Kaitannya dengan teori, strategi, dan metode pembelajaran yaitu komponen strategi pembelajaran oleh Dick and Carey pada tahun 1990 yaitu pendahuluan, yaitu guru membuka dengan ilustrasi atau tujuan pembelajaran serta menyampaikan materi yaitu dengan menggunakan ceramah dan metode lainnya. Lalu partisipasi aktif dengan diskusi dan kerja kelompok. Dilanjutkan evaluasi yaitu dengan presentasi atau tes singkat. Lalu tindak lanjut dengan menggunakan refleksi atau umpan balik kelompok. Menurut hierarki yaitu pendekatan, strategi, lalu metode dan teknik. Video memakai pendekatan konstruktivis atau kontekstual, strategi kolaboratif dan inquiry. Kemudian mengimplementasikan lewat metode seperti diskusi, studi kasus, dan role play dengan teknik konkret, misalnya brainstorming. Adapun kendala dalam pembelajaran tersebut yaitu yang pertama dari kendala siswa. Banyak siswa kesulitan yang membaca tulisan Arab hadis dengan benar. Karena banyak siswa belum terbiasa membaca teks Arab tanpa harokat atau panjang pendeknya yang tepat. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri saat tampil di depan kelas. Mereka banyak yang canggung serta gugup. Banyak sebagian siswa yang merasa malu, mungkin takut salah ngomong atau belum terbiasa berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu
kurangnya pemahaman mendalami terhadap makna hadis. Nah, banyak beberapa siswa yang hanya menghafal tanpa memahami konteks dari aplikasinya. Selanjutnya, kendala yang dialami dari guru, misalnya waktu terbatas untuk seluruh rangkaian kegiatan. Dengan banyaknya kegiatan, diantaranya kegiatan diskusi, presentasi, ada praktek, dalam waktu terbatas menyulitkan pengaturan alur pembelajaran. Selanjutnya, menyesuaikan metode dengan karakter siswa yang beragam. Guru perlu fleksibel karena tingkat pemahaman dan minat siswa tidak sama. Selanjutnya yaitu mendampingi semua kelompok secara merata. Nah, saat diskusi atau proyek, guru kesulitan memantau seluruh kelompok secara optimal. Adapun kesimpulan dari observasi strategi dan metode pembelajaran PAI di MI Darun Najah, yaitu pembelajaran PAI dengan tema hadis tentang silaturahmi yang dilaksanakan oleh Bapak Soham Ar-Rafi berjalan efektif, interaktif, dan menyenangkan dengan penggunaan strategi kooperatif dan active learning serta metode ceramah interaktif, demonstrasi, dan audiovisual membuat siswa terlibat aktif. Kegiatan ini membuat kotak silaturahmi dan presentasi sanad dan matan hadis membantu siswa memahami bagaimana nilai silaturahmi secara menyeluruh. Meskipun terdapat kendala, guru mampu mengatasinya dengan solusi yang tepat. Pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang hadis, tetapi juga membentuk karakter sosial yang islami. Nah, adapun dokumentasinya adalah sebagai berikut. Nah, disertakan foto-foto pada saat pembelajaran berlangsung hingga selesai. Nah, teman-teman serta Bapak dosen yang saya hormati, demikian hasil observasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema hadis tentang silaturahmi yang telah saya laksanakan di MI Darun Najah. Pembelajaran yang disampaikan oleh guru berlangsung interaktif dan bermakna melalui penerapan strategi kooperatif dan active learning serta kegiatan proyek kreatif seperti membuat kotak silaturahmi. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan karakter siswa, tetapi guru mampu mengatasinya dengan pendekatan yang tepat dan membangun. Semoga hasil observasi ini dapat menjadikan inspirasi dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya informatif saja, tetapi juga transformatif bagi akhlak dan karakter peserta didik. Nah, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.